Selamat datang di Arta Misteri, tempat di mana kisah-kisah horor, mitos, dan misteri nyata dari pelosok negeri dibongkar satu persatu. Bersiaplah, karena apa yang kamu dengar bisa saja benar-benar terjadi. Arta Misteri, buka mata, pasang telinga, karena misteri selalu mengintai. Teror Kandang Bubrah. Malam itu suasana dusun Lebak Jaya sunyi banget, seperti nggak ada kehidupan. Angin malam terasa dingin nyusup sampai ke tulang, bikin bulu kuduk berdiri tanpa sebab. Lampu jalan cuma nyala 1-2, selebihnya gelap, apalagi di ujung dusun, tempat berdirinya rumah tua yang udah lama kosong, dikenal warga dengan nama Rumah Kandang Bubrah. Rumah itu sudah lama nggak ditinggali sejak pemiliknya, Pak Salimin dan keluarganya, pergi tanpa kabar bertahun-tahun lalu. Kabarnya, malam sebelum mereka pergi, kandang kambing di belakang rumah tiba-tiba roboh sendiri. Padahal nggak ada hujan, nggak ada angin. Sejak saat itu, rumah itu dikunci, tapi anehnya kadang lampu dalam rumah nyala sendiri, dan suara kambing sering terdengar walaupun jelas-jelas di sana udah nggak ada ternak lagi. Banyak warga percaya bahwa rumah itu angker. Ada yang bilang tempat itu pernah dipakai pesugihan. Ada juga yang cerita kalau kandang itu bukan sekadar buat ternak, tapi buat nyimpen tumbal. Tapi semua itu cuma omongan dari mulut ke mulut. Nggak ada yang berani buktiin langsung karena setiap orang yang lewat depan rumah itu malam-malam pasti ngalamin kejadian aneh. Pernah ada tukang ojek online yang nyasar ke sana. Katanya pas lewat depan rumah itu, GPS-nya muter-muter terus padahal jalannya lurus. Ada juga anak muda yang iseng coba live TikTok dari depan rumah itu. Baru 5 menit udah kesurupan. Teriak-teriak bilang lihat kepala kambing jalan sendiri. Sampai suatu hari, datanglah seorang pemuda rantauan bernama Bayu. Ia baru pulang kampung setelah lama kerja di Jakarta. Karena nggak punya tempat tinggal dan keuangannya lagi cekak, dia ditawari rumah kosong itu dengan harga sangat murah. Warga udah anti-anti supaya jangan tinggal di sana, tapi Bayu anaknya keras kepala. Dia pikir itu cuma cerita horor kampung yang dibesar-besarkan. Katanya, masa rumah kosong gitu doang ditakutin? Aku udah biasa hidup di Jakarta, yang lebih serem dari setan tuh cicilan dan bos nyebelin. Akhirnya malam itu Bayu resmi tinggal di Rumah Kandang Bubrah. Rumahnya memang tampak tua, catnya mengelupas, atapnya sebagian bocor, dan banyak sarang laba-laba di setiap sudut. Tapi Bayu cuek aja, malah sempat nyeletuk, rumah ini tinggal direnov dikit, bisa jadi estetik. Namun sejak malam pertama, sesuatu yang ganjil mulai terasa. Jam 2 dini hari, saat Bayu belum tidur karena sibuk beres-beres kamar, ia mendengar suara kukuruyuk ayam dari arah belakang rumah. Padahal jelas-jelas dari siang tadi dia nggak lihat ada ayam satupun di sekitar situ. Ia coba hiraukan, mikirnya mungkin suara dari tetangga. Tapi makin lama suara itu makin dekat, dan berubah jadi suara kambing mengembik pelan. Bulu kuduknya langsung berdiri. Ia berjalan pelan ke arah jendela dapur, mengintip ke belakang. Dari sela-sela tirai, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya nyaris copot. Ada bayangan hitam seperti tubuh kambing sedang berdiri, tapi tegak seperti manusia, tepat di bekas kandang yang roboh itu. Matanya merah menyala, dan saat Bayu mencoba menutup tirai, ia mendengar suara berat berbisik pelan dekat telinganya. Kau datang tepat waktu. Bayu sontak membalikkan badan, tapi nggak ada siapa-siapa di belakangnya. Hawa ruangan mendadak dingin seperti masuk ke lemari es. Ia merinding setengah mati, keringat dingin mengucur dari pelipis. Baru malam pertama, tapi rumah itu sudah menunjukkan taringnya. Dan Bayu belum tahu bahwa malam itu baru permulaan dari teror yang lebih mengerikan. Setelah kejadian malam itu, Bayu susah tidur. Suara aneh dari belakang rumah masih terngiang di kepalanya.
dan bayangan sosok kambing berdiri tegak di bekas kandang masih jelas terbayang di pelupuk mata. Dia mencoba berpikir positif. Barangkali itu cuma perasaan lelah setelah perjalanan jauh dari Jakarta dan capek bersih-bersih rumah. Tapi tubuhnya tetap menolak istirahat. Sekitar jam 4 dini hari, baru dia bisa merem. Tapi tidurnya pun gak tenang. Bayu mimpi aneh. Ia berada di tengah sawah yang kering dan retak-retak. Di sekelilingnya ada banyak kambing tanpa mata. Cuma rongga hitam di wajah mereka mengelilinginya sambil mengembik pelan seperti meratap. Salah satu kambing itu berjalan mendekat, lalu bicara dengan suara seperti manusia tua serak, "Kau belum bayar." Bayu langsung terbangun dengan napas terengah-engah. Peluh membasahi kaos oblongnya. Ia duduk di ranjang dengan wajah pucat, lalu menyalakan lampu kamar. Tapi anehnya, lampu nyala cuma sebentar lalu mati sendiri. Padahal semalam lampu itu baik-baik saja. Dia coba nyalakan ulang, tapi gagal. Senter dari HP jadi andalan sementara. Ketika cahaya ponsel menyapu dinding kamar, Bayu kaget bukan main. Di dinding putih itu, ada bekas goresan seperti cakaran kuku, membentuk pola aneh menyerupai segitiga dan lambang aneh di tengahnya. Ia yakin semalam dinding itu bersih. Pelan-pelan Bayu keluar dari kamar, berjalan menyusuri lorong menuju dapur. Dari situ terdengar bunyi seperti sesuatu jatuh. Ia coba meyakinkan diri, mungkin tikus atau kucing liar masuk. Tapi makin didekati, suara itu berubah seperti suara langkah kaki berat, nyeret-nyeret. Ia mengintip dari celah pintu dapur, dan saat itulah napasnya tercekat. Ia melihat kaki. Tapi bukan kaki manusia. Bentuknya seperti kaki kambing, berbulu tebal hitam, dengan kuku terbelah. Kaki itu berdiri diam menghadap meja dapur. Bayu mematung. Tubuhnya kaku, mau lari tapi nggak bisa. Rasanya seperti ditahan oleh sesuatu yang nggak kelihatan. Jantungnya berdebar keras seperti mau meledak. Ia tutup mulutnya rapat-rapat agar tidak berteriak. Tapi suara itu berhenti, lalu suasana jadi hening. Bayu memberanikan diri membuka pintu dapur perlahan, dan yang dia lihat cuma lantai dapur yang basah oleh jejak kaki berlumpur. Jejak itu mengarah ke pintu belakang rumah. Dia cepat-cepat menutup pintu dan mengunci semua akses keluar. Hatinya makin tidak tenang, apalagi saat membuka kulkas, ia menemukan sesuatu yang membuat tubuhnya langsung lemas. Ada segumpal bulu kambing yang masih basah, lengkap dengan noda merah seperti darah, tergeletak di atas rak sayur. Ia langsung keluar rumah dan lari ke musola kampung. Warga yang melihatnya bingung, karena Bayu tampak seperti orang abis lihat setan. Ia minta izin tidur di sana sampai pagi. Saat ditanya warga kenapa, Bayu cuma menjawab pendek, "Rumah itu ada yang nungguin." Pagi harinya, Bayu balik ke rumah dengan ditemani Pak RT. Tapi saat mereka periksa dapur, nggak ada jejak lumpur, bulu, atau bekas cakaran di dinding kamar. Semuanya bersih seperti nggak terjadi apa-apa. Bayu merasa frustasi. Ia yakin dia nggak halu. Ia sadar sekarang bahwa rumah itu memang beda. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik tembok dan lantai rumah itu. Sesuatu yang bukan dari dunia kita. Dan sejak hari itu, Bayu nggak lagi bisa tidur nyenyak. Karena tiap malam, suara kambing itu selalu datang lagi. Hari itu Bayu benar-benar nggak bisa fokus. Badannya lemas, pikirannya kusut. Ia duduk di teras rumah sambil ngerokok. Mata kosong menatap ke arah kandang tua yang sudah rubuh itu. Meski siang hari, hawa di sekitar situ tetap bikin merinding. Angin berembus pelan, tapi ada bau anyir seperti darah basi yang menyusup di sela-sela angin. Bayu beberapa kali mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri, tapi dalam hatinya tetap ada perasaan was-was. Ia mulai percaya bahwa rumah ini memang bukan tempat biasa. Menjelang sore, datanglah Pak RT yang kemarin menemaninya. Kali ini ia bawa kopi dan singkong rebus.
Mungkin kasihan melihat wajah Bayu yang kelihatan gak tidur semalaman. Mereka duduk di ruang tamu, dan setelah obrolan ngalor ngidul sebentar, akhirnya Bayu buka suara. "Pak, saya mau tanya jujur. Rumah ini dulunya kenapa sih? Saya ngerasa kayak dihantui terus tiap malam." Pak RT diam sebentar. Matanya memandang ke arah jendela, seolah memastikan gak ada yang menguping. Lalu pelan-pelan ia bicara, "Kamu tahu nggak? Dulu sebelum kamu lahir, rumah ini yang bangun pertama kali itu namanya Pak Salimin. Dia pendatang dari daerah selatan. Awalnya orangnya baik, suka bantu tetangga, dan pelihara kambing. Tapi kok aneh, belum ada setahun tinggal di sini, hidupnya mendadak berubah drastis. Rumah direnov besar-besaran, kambingnya makin banyak, bahkan sempat beli mobil." Bayu mengangguk pelan, mendengarkan dengan serius. Tapi lama-lama, warga mulai curiga, lanjut Pak RT. "Soalnya tiap malam Jumat, kandang kambing selalu ditutup rapat, dan dari dalam terdengar suara kayak orang ngaji tapi bukan bahasa Arab. Ada juga warga yang lihat sosok hitam besar keluar dari kandang pas tengah malam. Waktu itu belum ada yang berani ngomong apa-apa. Sampai akhirnya, Pak RT menunduk sebentar, lalu lanjut bicara dengan suara lebih pelan. Ada anak kecil tetangga sebelah, umur 5 tahun, hilang waktu main sore-sore. Nyokapnya histeris, seluruh warga nyari kemana-mana, tapi nggak ketemu. 2 hari kemudian, mayatnya ditemukan di pinggir sungai, dengan kondisi mengenaskan. Dan anehnya, badannya dililit tali rafia yang biasa dipakai ngiket kambing. Bayu langsung merinding, napasnya berat. Terus, apa hubungannya sama Pak Salimin? Warga mulai curiga, apalagi setelah anak itu meninggal, usaha Pak Salimin makin sukses. Tapi sebelum warga sempat konfrontasi, tiba-tiba satu malam kandang kambing itu roboh sendiri. Tapi bukan karena angin. Kayak dihantam sesuatu dari dalam. Ada suara jeritan kambing dan suara orang minta tolong, tapi nggak ada satupun warga yang berani ke sana malam itu. Besok paginya, rumah ini udah kosong. Keluarga Pak Salimin raib entah kemana. Cuma ada sisa darah di lantai kandang, dan bau menyengat yang nggak hilang sampai sekarang. Bayu tercekat. Semua cerita itu seperti kepingan puzzle yang menjelaskan kejadian-kejadian aneh yang dia alami. Dan makin lama dia dengar cerita itu, makin terasa hawa aneh yang melingkupi rumah. Ia merasa, mungkin dirinya nggak sengaja masuk ke dalam lingkaran kutukan itu. Pak RT berdiri, menepuk bahunya pelan. "Kalau kamu mau pergi, saya bantu cari tempat. Tapi kalau masih mau tinggal di sini, kamu harus kuat. Soalnya rumah ini kayak udah milih kamu buat tinggal." Malamnya, Bayu mencoba tidur lebih awal. Tapi takdir berkata lain. Tepat jam 12 malam, ia mendengar sesuatu mengetuk jendela kamarnya. 3 kali, pelan, tapi jelas. Dan waktu ia mengintip lewat sela tirai, dia melihat seekor kambing hitam berdiri tegak dengan mata merah menyala menatap ke arahnya. Tapi anehnya, kambing itu tersenyum. Bayu makin gak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang mimpi. Matanya jelas melihat itu tadi. Kambing hitam berdiri tegak seperti manusia. Dan yang paling gak masuk akal, dia melihat senyum di wajah hewan itu. Senyum yang menyeramkan, seperti mempermainkan rasa takut Bayu. Setelah itu, makhluk itu menghilang begitu saja seperti asap, meninggalkan bekas napas dingin di kaca jendela kamarnya. Pagi harinya, Bayu nggak langsung keluar kamar. Dia cuma duduk di pojok tempat tidur sambil merapatkan selimut. Di luar kamar, terdengar suara burung dan ayam milik tetangga. Dunia di luar seperti biasa, tenang, adem, normal. Tapi di dalam rumah ini, semuanya terasa kebalikannya. Seisi rumah ini seolah punya nyawa sendiri. Seolah dia sedang tinggal di tengah pusaran energi gelap yang terus menyedot kewarasannya. Sekitar pukul 10, Bayu memberanikan diri keluar.
Dia memeriksa jendela kamarnya dari luar, berharap bisa membuktikan bahwa kejadian semalam cuma ilusi. Tapi ketika matanya menatap kaca jendela itu, ia langsung mundur pelan-pelan. Di kaca itu, samar-samar ada bekas tangan seperti tangan manusia, tapi bentuknya terlalu panjang dan kukunya runcing. Bekas itu ada di luar jendela, dan makin ia perhatikan, ia sadar, di bawah jendela itu juga ada jejak kaki. Tapi bukan kaki manusia, jejak seperti kuku belah. Dan jumlahnya ada 3 pasang. Artinya, makhluk itu bukan sendiri. Bayu langsung menuju rumah Pak RT. Kali ini dia nggak peduli dianggap penakut. Dia butuh jawaban, tapi sayangnya, Pak RT nggak ada di rumah. Menurut istrinya, Pak RT sedang ke pasar dan baru balik sore. Bayu akhirnya duduk di warung sebelah sambil minum teh. Di sana, dia ketemu dengan seorang kakek tua yang katanya udah lama tinggal di kampung itu bahkan sebelum Pak Salimin datang. Namanya Mbah Marto, badannya kurus, jalannya pelan, tapi sorot matanya masih tajam. Bayu awalnya ragu, tapi akhirnya memberanikan diri cerita semua. Tentang suara-suara aneh, mimpi kambing buta, jejak kaki aneh, sampai sosok hitam yang tersenyum di jendela. Mbah Marto nggak kaget sedikit pun. Ia malah manggut-manggut pelan sambil sesekali menyeruput kopi. Lalu ia berkata, "Kamu udah dipanggil, Le. Rumah itu udah ngenalin kamu. Dia tahu kamu punya ikatan darah dengan yang dulu tinggal di sana." Bayu bingung, ikatan darah? Maksudnya gimana, Bah? Dulu, waktu Salimin pertama kali bangun rumah itu, dia nggak sendiri. Ada 3 orang yang ikut dalam perjanjiannya, dan salah satunya adalah buyut kamu. Aku kenal betul, buyutmu dulunya petapa, tapi di tahun-tahun terakhir hidupnya, dia berubah. Tiba-tiba punya harta, bisa bangun rumah besar di pelosok. Nggak ada yang tahu asalnya, tapi sejak dia mati, keluarganya jarang pulang kampung. Bayu merinding, ia baru ingat. Kakeknya pernah cerita soal buyut yang aneh. Nggak suka ramai, dan pernah dibilang punya pegangan. Tapi cerita itu selalu ditutup dengan kalimat, "Nggak usah diungkit, nanti ikut ke mimpi." Sekarang kamu kembali ke tanah leluhurmu, dan rumah itu tahu. Kamu dianggap pewaris. Itu kenapa kamu yang dipilih tinggal di sana. Yang kamu lihat semalam, itu bukan setan biasa, Le. Itu makhluk perjanjian, lanjut Mbah Marto. Bayu hampir nggak bisa berkata-kata. Rasanya seperti ditarik ke dalam sejarah kelam keluarganya sendiri. Dan yang lebih menakutkan, sekarang dia yang harus menanggung akibatnya. Malam itu, setelah pulang dari warung, Bayu menemukan pintu rumahnya terbuka sendiri. Padahal dia yakin betul sudah dikunci rapat. Saat masuk, rumahnya dalam kondisi gelap gulita. Lampu nggak bisa nyala, dan hawa dingin langsung menyergap seperti masuk ke dalam gua. Tapi yang paling bikin lutut Bayu lemas adalah lantai rumahnya penuh dengan jejak kaki kambing. Dan dari balik ruang tamu, terdengar suara tertawa lirih, berat, dan parau. Seperti suara orang tua, tapi bercampur ringkikan binatang. Bayu berdiri kaku di tengah ruang tamu yang gelap. Seluruh tubuhnya dingin dan gemetar. Matanya menatap lantai yang penuh jejak kaki kambing. Sebagian masih basah, seperti baru saja dilalui. Tapi yang paling membuat napasnya terhenti adalah suara tawa pelan dari balik tembok ruang tamu. Tawa itu nggak seperti suara manusia. Serak, dalam, dan terasa seperti keluar dari dada yang berlubang. Suara itu disusul oleh suara kuku mencakar-cakar lantai, nyeret pelan, mendekat. Dengan tangan gemetar, Bayu mencoba menyalakan senter dari HP-nya, tapi entah kenapa ponselnya mati total. Padahal tadi siang masih 80%. Ia mundur pelan, mencari jalan keluar. Tapi baru 2 langkah, lampu rumah tiba-tiba menyala sendiri, nyala dan mati dengan cepat seperti kedip mata. Saat lampu menyala sesaat,
Bayu sempat melihat sesuatu berdiri di pojok ruang tamu. Sosok tinggi, berbulu hitam, dengan wajah setengah kambing setengah manusia. Mata merahnya menatap Bayu lurus, dan senyumnya menganga lebar, menampakkan deretan gigi yang tajam dan tak rata. Bayu jatuh terduduk, nafasnya tersengal. Ia membaca doa apa saja yang ia ingat sambil merangkak ke arah pintu. Tapi anehnya, tiap kali ia membuka pintu rumah, yang terlihat bukan jalan depan atau teras, tapi kembali ke ruang tamu. Dia terjebak di dalam rumahnya sendiri. Rumah itu berubah seperti labirin yang gak ada ujung. Di setiap sudut, suara ringkikan kambing dan bisikan-bisikan gaib makin kuat, seolah rumah itu hidup dan sedang bermain dengan ketakutan Bayu. Tiba-tiba, semua lampu menyala terang. Tapi yang dilihat Bayu kali ini membuatnya nyaris pingsan. Di tengah ruangan, berdiri 6 sosok manusia yang kepalanya kambing. Mereka memakai pakaian putih lusuh seperti baju kafan yang kotor. Di tangan mereka ada mangkuk besar berisi darah segar. Mereka memandangi Bayu. Lalu satu dari mereka membuka mulut dan berkata dengan suara berat dan menggema, "Tumbal belum lunas, darahmu adalah pengganti." Bayu berteriak sekuat tenaga, tapi suaranya seperti lenyap, tak terdengar. Tenggorokannya tercekat. Ia merasa seluruh tubuhnya lemas, keringat membasahi sekujur tubuhnya. Namun saat salah satu sosok itu mulai mendekat dan mengangkat mangkuk darah ke wajah Bayu, tiba-tiba pintu rumah terbuka lebar, dan terdengar suara orang memanggil dari luar, "Bayu, buka no lawang, cepat." Itu suara Pak RT bersama Mbah Marto. Dalam sekejap, semua sosok itu hilang seolah ditelan udara. Bayu merangkak cepat ke arah suara itu dan begitu keluar dari ambang pintu, tubuhnya roboh. Pak RT dan Mbah Marto segera menolongnya. Beberapa saat kemudian, Bayu duduk di balai bambu depan rumah tetangga, napasnya masih ngos-ngosan. Tubuhnya dingin dan wajahnya pucat pasi. Mbah Marto menatapnya lama, lalu berkata, "Aku sudah duga ini bakal terjadi. Rumah itu nggak cuma angker, Bayu, rumah itu udah jadi tempat tinggal bangsa lain. Dan kamu udah dicap, mereka nganggep kamu sebagai pewaris tumbal." Bayu hanya bisa menatap kosong. "Terus aku harus gimana, Mbah? Aku nggak minta semua ini. Aku cuma cari tempat tinggal. Yang minta bukan kamu, tapi darahmu sudah ditagih. Kalau kamu nggak nyelesain ini, kamu bakal diburu terus sampai ajalmu datang." Bayu menunduk. Ia sadar sekarang, ini bukan cuma soal rumah tua angker. Ini soal warisan kelam yang ditinggalkan keluarganya. Sesuatu yang seharusnya dikubur dalam-dalam, tapi malah bangkit dan menuntut. Dan satu-satunya jalan untuk bebas adalah melawan sumber kutukannya langsung. Di balik kandang bubrah itu, tersembunyi sesuatu yang belum pernah dilihat manusia biasa. Bayu duduk termenung di beranda rumah Pak RT sampai malam menjelang. Sejak kejadian tadi sore, ia tidak mau kembali ke rumah kandang bubrah itu. Tubuhnya masih terasa dingin, dan pikirannya terus dipenuhi suara-suara aneh yang seperti masih terngiang di telinganya. Mbah Marto masih duduk di dekatnya, sesekali menatap langit malam sambil membakar menyan kecil yang ia bawa dari rumah. Asapnya tipis tapi baunya tajam, bikin Bayu sedikit pusing. "Kita harus selesaikan malam ini juga," kata Mbah Marto tiba-tiba. Suaranya pelan tapi tegas. "Kalau sampai lewat malam Jumat Kliwon ini, kamu nggak bakal bisa lepas selamanya. Rumah itu bakal nyedot jiwamu perlahan-lahan. Nggak cuma kamu, tapi juga siapapun yang deket sama kamu." Bayu mengangguk pelan. Rasa takutnya sudah lewat batas. Ia sadar lari bukan solusi. Selama ia masih hidup, rumah itu akan terus mengejarnya. Dan sekarang, ia harus menghadapi semuanya. Sekitar pukul 11 malam, mereka bertiga, Bayu, Mbah Marto, dan Pak RT, menuju rumah kandang bubrah. Bayu membawa keris kecil warisan kakeknya yang ditemukan di lemari tua di rumah nenek.
Kata Mbah Marto, keris itu dulunya dipakai untuk ngiket perjanjian, dan sekarang bisa dipakai untuk memutuskan ikatan kutukan. Mbah Marto membawa sesajen lengkap, bunga 7 rupa, air doa, dan sebotol minyak tanah. Kalau ini gagal, kita bakar kandangnya, ujarnya serius. Suasana rumah terasa lebih mencekam dari biasanya. Angin berembus pelan, tapi rasanya seperti ada yang mengamati dari balik gelap. Rumah itu diam, tidak bergerak, tapi seperti hidup. Begitu mereka masuk ke halaman belakang, semua suara mendadak lenyap. Suara jangkrik, angin, bahkan detak jantung sendiri pun terasa pelan. Bekas kandang itu masih ada, meski tinggal puing. Tapi di tengah reruntuhan, ada sumur tua yang dulu tertutup semak, sekarang seperti sudah dibersihkan. Sumur itu dalam, tak terlihat ujungnya. Bayu merasakan hawa panas aneh keluar dari sana, bercampur bau busuk seperti bangkai. Mbah Marto mulai menaburkan bunga dan menyiramkan air doa. Ia komat kamit membaca doa yang tak biasa, bukan doa harian, tapi mantra lama dari bahasa Jawa kuno yang bahkan Bayu tak paham artinya. Tiba-tiba, tanah di sekitar sumur bergetar pelan. Dari dalam sumur, muncul asap hitam yang makin lama makin pekat. Lalu muncul suara ringkikan kambing, ratusan, mungkin ribuan, bersahut-sahutan. Bayu menutup telinganya. Suara itu terlalu keras, seperti menembus kepala. Dari tengah asap, muncul sosok hitam besar, lebih tinggi dari manusia, bertanduk, matanya merah membara, dan tubuhnya seperti campuran kambing dan manusia. Ia menatap Bayu sambil menunjuk dengan tangannya yang berkuku tajam. Kau pewaris darah, hutang belum lunas, tubuhmu milikku. Bayu maju selangkah, menggenggam kerisnya erat-erat. Aku bukan milikmu, aku datang untuk memutuskan perjanjian ini. Malam ini juga, sosok itu meraung marah, dan angin keras tiba-tiba berembus, membuat Mbah Marto jatuh terduduk. Pak RT berusaha bertahan dengan menggenggam tiang bambu di belakang rumah. Bayu, dengan sisa keberaniannya, menancapkan keris itu tepat ke tanah di samping sumur. Ia berteriak keras, dengan darah yang diwariskan, aku tutup semua perjanjian lama. Aku bukan bagian dari kalian. Suara meledak terdengar dari dalam sumur. Tanah bergetar lebih kuat, lalu semua asap tersedot kembali ke lubang. Sosok hitam itu menjerit panjang, lalu meledak jadi abu. Semua jadi hening, mendadak, sangat sunyi. Mbah Marto bangkit perlahan. Ia memandangi sumur itu yang kini retak dan mengering. Sudah selesai, Le, katanya lirih. Tapi belum benar-benar bersih, rumah ini harus ditinggalkan selamanya. Bayu tak berkata apa-apa, matanya menatap sumur itu, lalu menoleh ke arah rumah. Ada satu bagian dari dirinya yang masih merasa belum selesai. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, rumah kandang Bubrah terasa benar-benar diam. Sudah 3 hari sejak malam pemutusan perjanjian itu. Rumah kandang Bubrah kini sepi, benar-benar sunyi. Tak ada lagi suara ringkikan kambing, tak ada jejak kaki aneh, dan yang paling penting, tak ada lagi bayangan hitam yang mengintai dari balik jendela. Tapi Bayu belum bisa tidur nyenyak. Meskipun Mbah Marto bilang semuanya sudah selesai, dalam hati kecilnya masih ada sesuatu yang terasa menggantung. Rasanya seperti belum benar-benar bebas. Bayu akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah itu satu kali lagi. Bukan untuk tinggal, tapi untuk mengambil barang-barangnya dan memastikan sendiri bahwa tempat itu sudah tak lagi hidup. Sore itu, langit mendung, udara terasa lebih berat dari biasanya. Bayu melangkah perlahan masuk ke halaman rumah. Pohon pisang di samping kandang terlihat layu, seolah ikut lelah dengan semua peristiwa yang terjadi. Begitu masuk ke dalam rumah, semuanya tampak biasa. Debu mulai menumpuk di sudut-sudut ruangan, sisa dupa dari malam ritual pun masih tersisa samar. Tapi tidak ada rasa dingin yang dulu biasa menyergap saat melangkah ke dalam. Rumah itu terasa kosong.
Bahkan suara detik jam di dinding kini terdengar jelas. Bayu membuka kamar, mengambil tas, pakaian, dan satu kotak kecil yang isinya foto almarhum kakeknya. Saat membuka kotak itu, matanya menangkap selembar kertas tua yang sudah menguning. Surat, tulisan tangan itu jelas milik kakeknya. Gemetar, Bayu membaca pelan. Untuk siapapun keturunanku yang membaca surat ini, ketahuilah, kami dahulu pernah terlibat dalam perjanjian kelam untuk mendapatkan harta secara cepat. Tapi setiap harta yang datang dari cara gelap akan menagih darah sebagai bayarnya. Aku menyesal, dan aku tahu, kutukan itu akan mencari pewarisnya. Jika kamu membaca ini, berarti kamu sudah disentuh oleh kutukan itu. Maafkan aku, dan bersihkan semuanya, atau hidupmu akan menjadi tumbal terakhir. Bayu menggenggam surat itu erat-erat, meneteskan air mata. Ia baru benar-benar paham bahwa semua yang ia alami bukan karena kebetulan. Ia memang ditarik untuk menyelesaikan urusan yang belum selesai. Dan kini, semua itu sudah berakhir. Malamnya, Bayu bersama Pak RT dan beberapa warga membakar bekas kandang dan menutup sumur tua dengan tanah dan semen. Mbah Marto menyarankan agar tidak ada satupun yang membangun rumah lagi di atas tanah itu. Biar tetap jadi tanah kosong, biar tenang semuanya, kata beliau. Setelah itu, Bayu memutuskan meninggalkan desa Lebak Jaya. Ia tak kuat lagi tinggal di dekat tempat itu. Ia kembali ke kota, mencoba memulai hidup baru. Tapi sebelum pergi, ia sempat berdiri sebentar di depan gerbang rumah itu. Tanahnya kini rata, tak ada bangunan, hanya rumput liar mulai tumbuh di bekas sumur yang kini tertutup. Tapi dari jauh, ia merasa seperti ada yang memperhatikan dari balik ilalang. Bukan menyeramkan, justru seperti ucapan terima kasih dari arwah-arwah yang dulu tak pernah dapat ketenangan. 3 bulan berlalu, Bayu sudah hidup tenang. Ia bekerja di tempat baru, tinggal di kos kecil sederhana. Tapi suatu malam, saat ia sedang bersih-bersih kamar, ia menemukan sehelai bulu kambing tergeletak di sudut lemari. Ia mengambilnya, memandanginya lama, lalu tersenyum tipis. Kalian tenang di sana, ya. Giliran kami hidup normal. Malam itu suasana Lebak Jaya kembali sunyi. Sejak kejadian di sumur belakang rumah kandang Bubrah, warga makin jarang melewati area itu. Bahkan anak-anak dilarang main ke sekitar sana, walau sekadar lewat. Tanah bekas rumah itu kini hanya dipasangi garis tali rafia dan papan kayu bertuliskan, dilarang masuk. Tapi meski dari luar tampak kosong dan mati, Bayu tahu rumah itu belum benar-benar berakhir. Masih ada yang menggantung di dalam dirinya. Sudah hampir seminggu Bayu tinggal di rumah Pak RT. Ia belum berani kembali ke rumah kandang Bubrah. Setiap malam ia mimpi buruk, melihat sosok hitam bermata merah menatap dari balik sumur. Mulutnya komat kamit memanggil namanya. Bayu, darahmu belum cukup. Bayu tahu, ini belum selesai. Malam Jumat berikutnya, Bayu terbangun dengan peluh dingin dan napas tersengal. Ia merasa ada sesuatu yang memanggil dari kejauhan. Bukan suara, tapi rasa. Seolah jiwanya ditarik pelan-pelan ke satu tempat, ke tanah rumah kandang Bubrah. Ia pun duduk di depan rumah, menatap langit yang penuh awan kelabu. Tanpa pikir panjang, ia mengambil jaket, senter, dan keris warisan kakeknya, lalu berjalan sendiri menuju rumah itu. Begitu sampai, angin dingin langsung menyambut. Rumput liar yang tumbuh di sekitar puing kandang bergoyang pelan seolah sedang berbisik. Bayu berdiri di depan sumur yang kini sudah ditimbun, tapi tanahnya tampak retak seperti ada yang bergerak dari bawah. Ia bisa merasakan hawa panas muncul dari dalam tanah, seperti napas makhluk yang belum mati. Bayu menatap tajam ke arah tanah itu. Aku tahu kau belum puas, tapi aku bukan tumbalmu. Aku bukan kelanjutan dari perjanjian itu.
Keluargaku mungkin salah, tapi aku datang buat nyelesain semuanya. Tiba-tiba angin berhenti, sunyi, sangat sunyi. Sampai detik berikutnya, tanah di atas sumur retak lebar. Asap hitam keluar lagi, tapi kali ini tidak ada sosok tinggi besar, tidak ada ringkikan kambing. Yang muncul adalah sosok kecil, anak kecil laki-laki, tubuhnya penuh lumpur dan luka, matanya kosong. Bayu mundur kaget. Aku cuma pengen pulang. Aku korban dari yang dulu. Aku nggak tahu jalannya. Bayu terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia ingat cerita Pak RT tentang anak kecil yang hilang dulu. Mungkin ini arwahnya yang terjebak di pusaran pesugihan. Dengan suara gemetar, Bayu membaca doa pelan, menaburkan bunga yang ia bawa di sekeliling sumur, lalu berkata, "Pulanglah. Kau nggak salah, kau nggak sendirian." Sosok anak itu menatap Bayu lama, lalu tersenyum dan perlahan hilang bersama asap. Tanah retak itu pun menutup kembali dengan sendirinya. Angin kembali berembus, tapi kali ini terasa hangat. Malam itu benar-benar terasa seperti akhir. Keesokan paginya, Bayu mengumpulkan warga dan memutuskan satu hal. Rumah kandang Bubrah akan diratakan total. Tak boleh ada satu bata pun tersisa. Sumur akan ditimbun dengan beton dan ditanami pohon besar, agar tidak dibuka lagi sampai kapanpun. Beberapa minggu kemudian, tanah itu resmi jadi lahan kosong. Tapi warga sepakat tidak akan pernah membangun apapun di atasnya. Tempat itu dibiarkan jadi tanah sunyi. Tempat arwah-arwah yang pernah tersesat bisa benar-benar tenang. Bayu pun meninggalkan kampung. Ia pindah ke kota, hidup sederhana, bekerja seperti orang pada umumnya. Tapi malam-malam tertentu, saat udara mulai dingin dan suasana hening, ia terkadang melihat bayangan anak kecil berdiri di pojok kamar. Tidak menakutkan, hanya tersenyum, seolah bilang, "Terima kasih."